Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi di Radio Zoominar. Radio Zoominar bersama Bright Indonesia bersama Indonesia Learning Center. Hari ini Mas Rizal kita ke episode yang ke-11 ya. Tanggal 12 Maret 2021 dengan topik The Future of Broadcasting. Jadi masa depan penyiaran khususnya radio digital, dilema dan policy kebijakannya ke depan ya. Seperti biasa kita diskusinya santai tapi serius gitu ya Mas Rizal ya. Dan ini acara di live streaming, disiarkan langsung di Facebook dan di YouTube, di channel-channelnya Indonesia dan channel-channelnya Bright. Juga Facebook fanpage-nya Radio Zoominar. Seperti biasa, karena ini disiarkan secara langsung, mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, setelah memiliki kesempatan berbicara untuk menghindari hal-hal yang sensitif, kita tidak ngobrol politik dan sara ya, ataupun yang menyakiti seseorang atau kelompok tertentu gitu ya. Jadi kita santai aja. Bersyukur hari ini seperti biasa kita selalu memperoleh narasumber yang top gitu ya, yang memang ahli di bidangnya sesuai dengan topiknya. Halo Mas Chandra sudah hadir di situ. Halo. Iya. Nah, Mas Chandra, suaranya oke. Oke. Nah, kok kecil. Halo. Ya, nah itu Mas Rizal udah besar. Oke, jadi Mas Chandra ini beliau, saya ngomong jadi grogi, beliau bekas atasan saya, bekas atasan saya, bekas atasannya Om Rizal gitu. Ya, jadi beliau ini guru lah gitu loh. Jadi nanti seperti apa, seperti sekarang ini mungkin saya kasih pengantar sedikit bahwa seperti minggu-minggu lalu sebelumnya bahwa kita sepakat lingkungan bisnis perubahannya cepat sekali dan terus terjadi, betul Bang. Ya kan, bergejolak terus gitu ya, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu. Itu sudah kita bahas sebelum pandemi. Sekarang masuk pandemi, jadi pandemi itu bagian dari perubahan ternyata, gitu. Dan ternyata juga semua industri maupun kita sebagai pribadi
bagaimana menyikapi, ya ternyata kita hanya butuhkan penyesuaian-penyesuaian. Nah, hari ini terdisrupsi juga, terutama teknologi dan digital, diversity-nya semakin menimbulkan diversity, perbedaan yang semakin kompleks, berkomunikasinya juga semakin kompleks, begitu juga sebagai media. Nah, nanti detailnya akan disampaikan sama narasumber sesuai dengan temanya. Beliau ahli tidak hanya dalam pengetahuan secara teori, tapi beliau sebagai praktisi yang sampai hari ini masih duduk di jajaran sebagai direksi dan komisaris di Female Radio dan Masima Group. Kira-kira begitu, Mas Rija mungkin mau nanya-nanya bagaimana? Silakan. Sama seperti Mas Bambang nih. Jadi sebenarnya antara dua perasaan di hati saya, Mas Bambang. Pertama, saya pasti senang karena hari ini hadir bukan hanya guru saya, tapi juga bos saya, Mas Chandra, yang saya banyak banget belajar. Makanya saya berbicara agak terbata-bata nih Mas Bambang, karena saya grogi Mas Bambang. Saya sudah menyapa Mas Chandra dengan sapaan mudah-mudahan mengena di hati Mas Chandra, karena saya sebut Mas Chandra sebagai guru yang masih ganteng gitu Mas. Ya, apalagi tampil sekarang berbeda. Kalau kurang lebih 10-15 tahun yang lalu Mas Chandra itu nggak pakai kacamata. Sekarang dengan kacamatanya jadi lebih berwibawa seperti itu. Bukan gitu Mas Bambang ya? Oke, mungkin untuk menyingkat waktu kita serahkan aja panggungnya langsung ke Mas Chandra. Baik. Mas Chandra, the stage is yours katanya. Monggo silakan. Mas Ilham tolong dibantu ya untuk nanti kalau Mas Chandra mau share screen. Monggo silakan Mas Chandra. Oke, saya share dulu ini saya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Share sound-nya jangan lupa, Pak. Hah? Share sound. Kelihatan, bagus. Kelihatan, sudah tampil. Oh iya, jangan lupa share with sound ya. Jadi mati Share dulu. sound. Sorry? Dimatikan dulu Mas Chandra. Itunya apa? Share screen-nya nanti jangan lupa pas share screen share with sound. Udah Kiri di bawah tadi. sound nih. Sudah diklik tadi ya? Udah. Share with sound. Oh, udah. Oh, iya. Oke. Monggo silakan. Silakan. Ya. Tinggal di slideshow aja. Slideshow biar full screen. Oke. Ini nggak bisa full screen ya kalau kayak gini ya? Itu tadi full screen. Tadi full screen. Ya, Nah, itu. 5. Oke. Jadi Bambang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini, ketemu sama teman-teman, bukan saja teman-teman radio, tapi juga teman-teman yang dulu pernah kerja bareng-bareng saya di Masima, di Prambors, di Radionet ya. Kalau Rizal tuh di Radionet ya, Rizal ya. Iya, betul Mas. Bambang tuh di mana-mana lah tuh kalau Bambang. Ini apanya? Judulnya serem saya. Ada Wilsa di sini. Selamat sore Wilsa. Beliau dosen di Satiwacana. Jadi saya nggak punya intention untuk bahas broadcasting secara umum, secara teoritis juga. Gimana tuh feature-nya di ke depan. Ya, saya nggak tahu jawaban pastinya. Kira-kira ini masa depan industri penyiaran radio atau industri broadcasting ini kayak apa gitu ya. Saya bukan dukun, saya bukan peramal gitu kan, jadi saya nggak ngerti, tapi kita bisa belajar. Bisa belajar dari informasi-informasi yang kita peroleh gitu hari ini tentang tren perkembangan teknologi dan kemudian juga tentang dampaknya pada perubahan pola mengkonsumsi radio, pola mengkonsumsi audience pada media gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan beberapa slide yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu buat kawan-kawan untuk berdiskusi sehingga ntar sore hari setelah kita tutup ini kita dapat kesimpulan sama-sama. Jadi saya nggak sedang meramal, saya cuma kasih beberapa fakta dan Anda simpulkan sendiri gitu ya, atau kita diskusikan sama-sama. Oke? Ini adalah slide favorit saya. Udah 12 tahun saya
selalu munculkan slide ini dan nggak pernah bosen karena sekalipun secara teoritis teman-teman tahu, tapi perubahan yang dilakukan oleh orang-orang radio nggak seperti yang saya harapkan. Jadi membutuhkan sampai 12 tahun, tapi pun menurut saya belum tentu 20% dari radio di Indonesia kemudian menerapkan atau beradaptasi dengan perkembangan ini. Jadi kawan-kawan, perkembangan cepat teknologi internet dan digital, dua teknologi internet dan digital itu udah merubah wajah landscape media kita, termasuk di dalamnya radio. Kira-kira bukan soal cara memproduksi dan mendistribusikan konten, tapi lebih besar dari itu adalah cara konsumen mengkonsumsi media. Jadi kalau perubahan terjadi pada cara konsumen konsumsi media, maka ntar media-medianya ikut berubah, dia yang dilayanin gitu kan. Dan kalau misalnya konsumennya berubah, maka pengiklannya juga berubah, karena mereka adalah sasarannya si pengiklan. Jadi teknologi yang berubah tetapi tidak menimbulkan perubahan pada pola konsumsi, aman buat radio. Ada banyak teknologi yang dulu kita lewat MP3, terus kemudian apa dulu ya, kaset, reel tape, segala macam, no problem. Dia nggak merubah banyak pada konsumen. Pola konsumsinya nggak berubah. Dia jadi baru problem buat kita kalau misalnya dia merubah pola konsumsi media. Ya. Nah, kawan-kawan, digital itu, jadi kalau kita lihat bahwa apa yang kita terima, informasi yang kita dan hiburan yang kita terima, baik itu gambar, audio, terus kemudian video, teks, itu datang ke kita itu dari kacamata teknologi, itu adalah bentuknya adalah bentuk rangkaian bilangan 0 dan 1. Binary itu ya, 0 dan 1. Cuma rumusnya beda. Kalau digital, kalau audio misalnya 00111 berapa gitu, kalau yang ini apa gitu. Tapi buat kacamata teknologi dia adalah serangkaian rumus 0 dan 1, serangkaian rumus 0 dan 1. Karena itu buat teknologi nggak ada perbedaan antara audio, video, teks, grafis itu nggak ada perbedaan. Nah kalau dulu kita mendapatkan informasi itu datangnya dalam dalam bentuk yang berbeda, misalnya kalau kita nonton film kita mesti ke bioskop, kalau kita mau bikin surat kita mesti ngetik di mesin ketik. Terus kemudian kalau kita mau dengerin radio kita mesti punya receiver radio. Kalau kita mau nonton televisi kita mesti punya pesawat penerima televisi. Begitulah semuanya. Koran juga kita mesti beli korannya baru kita bisa baca gitu. Nah, sekarang enggak. Kalau dulu tiap jenis informasi datang dalam bentuk yang berbeda, sekarang informasi hadir melalui satu perangkat. Yaitu si smartphone kita ini. Begitu dia terhubung sama internet, udah, dia jadi koran, dia jadi radio, dia jadi televisi, dia jadi apa lagi? Mesin ketik, kemudian dia jadi mesin pencari, gitu ya, macam-macam deh tuh. Bahkan bisa jadi biro perjalanan, bisa jualan tiket, bisa jadi mall gitu. Nah itu semuanya di dalam satu device. Ini jadi problem buat kita. Nah, buat saya itu revolusi. Revolusi ini menyebabkan yang lebih penting, dan ini nanti akan berhubungan sama beberapa slide saya di belakang, menyebabkan kalau tadi power adanya di intermediaries, tadinya ada di media, ada di koran, ada di televisi, ada di TV, ya, ada di radio, maka sekarang power itu pindah ke user. Mereka yang nentuin apa yang mau saya konsumsi, kapan saya mau saya konsumsi, bagaimana caranya, di mana, itu mereka yang tentuin. Jadi jangan GR media-media ini seolah-olah gue paling tahu tentang audience. Audience-nya yang mutusin bahwa enggak, saya nggak mau dengerin itu. Ini saya kasih contoh kecil, nanti punya hubungan besar di belakang. Contoh, ada acara Desta dan Gina di Prambors, ya. Saya seneng sih lawakannya. Tapi saya nggak seneng lagunya karena lagunya lagu terlalu muda. Buat saya, lagu itu harusnya lagu tahun 80-an, 90-an. Ya namanya juga udah tua kan gitu. Nah, bisa nggak saya yang kontrol suaranya, suara Desta sama Gina, tapi lagunya playlist saya. Harusnya bisa gitu. Itu namanya saya kontrol. Interaksinya juga terjadi gitu ya. Nah,
Ini nggak bisa dilakukan di media analog. Itu dia problemnya. Nah, perubahan ini sebenarnya pernah diramalkan oleh seorang futurolog namanya Wolfgang Grull. Dia bikin buku, judulnya 10 Lessons from the Future. Beberapa teman-teman yang dulu pernah kerja di Masima dulu pernah dibagiin buku ini ya. Waktu kita lagi pelatihan balance scorecard gitu ya. Kita dapat nih buku ini, 10 Lessons from the Future, Wolfgang Grull, tahun 2000-an kira-kira. Dia bilang, broadcast radio and TV today itu maksudnya adalah tahun 2000 itu menyiarkan konten untuk semua orang. Jadi kalau sekali si Desta ngomong, itu pendengar di Prambors ada berapa? Sejuta ya, 1 juta dengerin dia pada saat yang bersamaan. Kalau misalnya dalam satu hari salah satu pendengar kepengen dapetin rekaman ulangnya, maka dia mesti operator Prambors mesti bikinin rekaman. Kalau yang minta 1 juta ya dia mesti bikin 1 juta kopi, gitu ya. Dan untuk mendengar acara Desta dan Gina itu, kita harus lewat intermediaries yang namanya Prambors. Ya. Dan dalam kacamata teknologi, itu disebut very limited consumer choice of content and advertising. Padahal buat orang radio, wah, radio ada 40, acaranya ada masing-masing 10, itu udah banyak, saingannya udah luar biasa. Tapi buat kacamata teknologi, enggak. Coba kalian googling, search radio yang muter Rolling Stone, bisa jutaan dapatnya. Itu namanya ada banyak pilihan. Kalau cuma 40 radio di Jakarta, itu nggak banyak pilihan. Nah, in the future, kata Wolfgang Grull, radio dan TV itu jadi subsetnya internet. Dia jalan di internet, gitu. Any content on demand. Nanti kita lihat ya beberapa video. On demand, bos. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin nggak lucu-lucuannya tetap Desta dan Gina, tapi lagunya jadi lagu dangdut semuanya. Dan sesuai playlist saya, on demand. Kalau misalnya Gina dan Desta itu siarannya jam 6 sampai jam 10 dan saya bisanya dengerin jam 12 malam, kenapa saya nggak bisa dengerin dia di jam 12 malam? On demand. Kapan saya bisanya? Gitu ya. Itu terjadi dong mestinya sekarang gitu ya. Dan anytime, kapan aja gitu. One copy, sekali ditaruh di cloud, semua 1 juta orang bisa dengerin. Sekali IP address-nya, streamingnya Prambors ditaruh, terus kemudian semua orang bisa dengerin. One copy aja. Gitu. Dan direct purchase by consumers kalau ada yang perlu dibeli gitu ya. Misalnya beli CD gitu. Direct purchase by consumers pergi ke iPod Store dan Apple Store dan segala macam, direct purchase. No more channels harusnya nih. Kita lihat sekarang bahwa begitu banyak konten tersedia di YouTube. Bisa aja datangnya dari penyiar radio dan segala macam. No more channels harusnya. Saya udah 10 tahun yang lalu bilang sama Daging gitu ya misalnya atau Desta gitu, bos, lu bikin aja konten di rumah, taruh di YouTube. Nanti Prambors bisa puter. Atau Prambors beli konten lo. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai perfect consumer choice of content and advertising. Ini membutuhkan sejumlah besar bandwidth, kecepatan, dan segala macam. Tapi, ini hebatnya. Kalau dulu tahun 2011 internet user kita baru 25 juta, coba lihat sekarang. Nih, 222 juta bos. Hanya dalam waktu berapa tahun tuh? 10-11 tahun, udah 222 juta. Jadi luar biasa. Dan ini pasti bandwidth-nya gede nih kalau udah bisa menampung 202 juta penduduk. Kita lihat ya. Uniknya adalah bahwa si 202 juta itu adalah 73,7% dari total population. Ya. Dan lewat mana dia ngakses internetnya? Lewat ini nih. Percentage of accessing ini via mobile device 96,4%. Jadi pengen bilang bahwa hampir 100% dari orang yang masuk ke internet itu lewat mobile device. Gitu. Itu menyatakan bahwa handphone jadi sangat penting kan, smartphone kan, dan mestinya radio seluruh medium harusnya ada di situ. Coba sekarang cari radio receiver, beli, susah lah, ya nggak? Lalu handphone ada tuh,
96% penggunanya ada di situ dan terhubung sama internet. Tinggal manfaatin itu. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, is radio dead? Apakah radionya mati? Ini pertanyaan udah 15 tahun yang lalu nih. Coba lihat di internet. Pertanyaan ini banyak sekali nih, is radio dead? Ada yang ganti sama Apple, ada yang diganti sama macam-macam lah. Tapi saya nggak yakin dan saya percaya bahwa radio nggak mati. Kenapa? Karena radio bertahan hidup dengan baik. Di Inggris, 89,3% penduduk berumur 15 tahun ke atas dengerin radio dalam seminggu terakhir. Khusus untuk AM/FM, 54,3%. Nggak jauh beda, lihat yang paling bawah. Indonesia, khusus AM/FM radio, 55,1%. Yang denger lewat AM/FM radio. Yang denger lewat streaming, yang lewat dengerin lebih banyak lagi. Kira-kira 85% tuh kalau seminggu terakhir penduduk 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio itu ada 85% kira-kira. Tapi lewat AM/FM radio 55,1%. Dan ini tumbuh 27% dalam 12 bulan terakhir, karena sebelumnya ada 30 berapa persen gitu, 39%. Ya, tumbuh terus. Cuman nggak ada hubungannya sama ini ya, nggak selalu berhubungan berbanding lurus dengan pendapatan iklan ya. Radionya tumbuh, pendengarnya tapi nggak selalu berhubungan. Oke? Nah, radionya nggak mati, tapi cara audiens mengkonsumsi media radio berubah. Ini kayaknya agak ngeganggu nih gambar-gambar saya ini nih. Belum. Gitu aja. Ya, di masa depan konsep radio listening itu berubah. Jadi audio consumption. Radio listening itu lebih pasif, bayangin nggak? Radio listening, kita mendengarkan radio. Jadi ada pesan atau konten yang dikirim ke kita dengerin. Kalau audio consumption, kita jadi lebih aktif. Cari kebutuhan konten yang kita inginkan. Nah, itu dia jadi sebutnya sebagai audio consumption. Dan audio konten tersebut nggak harus didengar lewat radio. Karena ada lagi, ada Spotify, bahkan ada YouTube, bahkan ada macam-macam. Joox, ada Pandora, ada iHeart, ada Noise, ada macam-macam. Ada mobile application-nya Prambors, ada mobile application-nya radio-radio yang lain. Itu banyak, lewat internet juga bisa. Itu disebut sebagai audio consumption, kita yang cari. Itu cara audiens mengkonsumsi media radio. Dan orang akan mengkonsumsi audio dari berbagai platform, kan tersedia. Platform jadi macam-macam. Bukan cuma tadi, lewat receiver-nya radio, enggak. Yang ketiga, live radio masih menjadi utama penyiaran radio, tapi pesonanya itu udah mulai pudar. Udah mulai hilang, ya, terutama untuk perangkat-perangkat terkoneksi seperti smartphone, tablet. Ini dua alat yang membutuhkan interaktivitas. Kalau receiver radio nggak interaktif nggak apa-apa, tapi kalau smartphone udah biasa multi Windows dia, ya udah sering berinteraksi gitu. Jadi kalau nggak bisa berinteraksi agak repot. Ini yang disebut yang diramalkan oleh beberapa ilmuwan, futurolog gitu ya. Radio sekarang ada di dalam di dunia yang disebut sebagai dunia multiplatform. Nih kalau pengen lihat nanti ada si Steve Allen ini orang Australia, dia bikin buku Radio 2.0 in the Digital Age ya. Terus kemudian ada juga Greg Leonard, ini radio futurologist yang terkenal sekali. Ya, sering tampil di Broadcast Asia, di Broadcast di NAB, Radio Conference macam-macam. Radio Future is on the internet. Seperti sama ya, masih satu line sama yang tadi Wolfgang Brook, terus kemudian si Ahan, terus kemudian Greg Leonard. With the net generation. Bukan saya lagi nih, tapi anak-anak saya, nanti mungkin jadi cucu saya gitu ya. And with fully integrated content delivery. Integrated tuh mesti digarisbawahi. Karena punya Facebook, punya social media, punya mobile apps, punya website, tapi kontennya nggak terintegrasi. Itu yang sekarang terjadi. Sebentar lagi saya kira teman-teman akan jadi lebih pintar. Ya, multiplatform. Integrasikan konten di berbagai platform dengan baik. Ini adalah PR ya. Jadi kita sebutnya sebagai bukan cross platform lagi, mestinya adalah transmedia. Kalau cross platform itu adalah satu pesan didistribusikan sama persis tapi ke berbagai platform. Ini tantangannya. Kita ini sedang ada dalam situasi transisi dari model lama yang bertumbuh pada platform tunggal menuju model digital multiplatform.
Jadi kalau yang kita sebut sebagai radio 2.0 sejak 10 tahun yang lalu itu adalah radionya ada di broadcast terestrial, ada di internet, ada di mobile. Ya. Untuk beberapa negara tertentu plus tambahan satelit. Di Amerika ada XM sama Sirius ya. Kalau di Indonesia belum ada. Plus sosial media. Ini adalah platform-platform kita berkomunikasi dengan audiens kita. Nggak bisa lagi cuma broadcast lewat terestrial radio. Dan ini selain memberikan opportunity buat kita untuk membuat konten di berbagai platform, mendistribusikannya di berbagai platform, dan kemudian berhasil mencapai audiens yang jauh lebih besar dimanapun gitu, tapi juga menimbulkan konsekuensi. Medan pertempuran jadi makin luas dan persaingannya makin sengit. Dia bukan hanya melibatkan pesaing lama, pesaing lama itu adalah Radio Prambors, Gen FM, apalagi Hard Rock atau apa gitu, itu atau Trax gitu, itu adalah pesaing lama. Pesaing baru itu adalah Joox. Udah ada tuh sekarang di Nielsen, 10 besar Nielsen udah ada Joox. Udah ada Spotify di 10 besar Nielsen. Itu adalah pesaing baru. Datang dari luar industri. Ya. Tech company, bukan media company model kayak kita. Dan dia beroperasi dengan cara-cara yang baru, nggak model kayak kita. Punya algoritma tertentu, terus kemudian bisa mendetek keinginan kita dengan belajar dari kebiasaan kita memilih lagu, nanti dia akan bisa kasih contoh playlist yang mirip-mirip dengan yang biasa kita pilih gitu lagunya. Itu cara-cara beroperasi yang baru. Kita mah nggak bisa. Paling-paling ini ya permintaan pendengar ya kita bisa apa sih namanya itu ya request gitu ya, bisa itu. Tapi nggak semua lagu bisa diganti. Dan juga pengalaman sama kompetensi baru. Ya. Contohnya nih, penggunaan berbagai platform distribusi itu menuntut keterampilan mendaur ulang. Saya nggak bisa, mestinya jangan pakai kata daur ulang. Merepackage konten dari satu platform ke platform lain, tapi dengan benar. Sebab setiap medium, setiap platform kan punya karakter sendiri. Ya kan? Jadi nggak bisa sama apa yang ada di radio 1 jam siaran terus taruh di IG, ya nggak bisa kali gitu kan. Jadi mesti dipikirin. Dia bisa di repackage kontennya dengan benar supaya cocok dengan saluran distribusi yang dipakai. Dan juga melibatkan SDM dan organisasi baru. Teman-teman sekarang dengar kan ya di beberapa radio-radio besar itu organisasinya dirombak gitu ya. Dan membutuhkan SDM baru. Kan nggak pernah dulu sebelumnya ada graphic designer lah, ya, digital producer lah, segala macam itu nggak ada. Sekarang kebutuhan itu ada. Ya, konten creator lah, segala macam itu nggak pernah kita dengar dulu. Sekarang kita. Dan karena itu radio jadi bersaing dengan berbagai. Kalau di atas nih adalah yang terjadi di Amerika. Radio AM FM bersaing dengan HD radio, iBox gitu ya. Terus kemudian dengan digital radio. Kebetulan digital radionya di Amerika namanya HD radio. Kalau di DAB ini adanya di Eropa gitu ya. Kemudian ada podcast gitu ya, ada radio satelit. Di bawahnya tuh ada apps, ada Pandora, terus kemudian ada iHeart application, ada Spotify, ada Joox gitu ya. Ini adalah sebenarnya streaming music services gitu. Dan kita mesti menyadari bahwa ini adalah pesaing kita sekarang. Kemarin beberapa teman tanya sama saya, Mas, gimana caranya bilang sama Nielsen bahwa Joox jangan dimasukin lagi di situ? Dia kan bukan radio. Nah ini orang-orang lama radio itu pengen defend radionya, padahal radionya udah berubah dari R kecil jadi R gede. Semua yang ada hubungannya sama audio, yang bisa masuk dalam kuping Anda dan nggak bisa nyolok kuping Anda, nah itu dia namanya radio tuh. Kalau pensil kan nyolok kuping luka, nah dia bukan radio. Tapi kalau dia bisa masuk ke kuping kita dengan enak, nah itu dia namanya radio. Ya. Jadi share of ear competition di banyak negara sekarang yang diteliti adalah bukan radio audience measurement, tapi ini share of ear competition ini yang diteliti. Ya, karena itu dia masuk banyak. Nah, perubahan apa lagi yang terjadi? The way we make radio is changing. Radio masa lalu itu ngabisin uang besar sekali untuk melakukan investasi pada studio dan peralatan, ya nggak? Radio masa depan lebih personal.
bukan hanya untuk anak muda, tapi anak muda yang kayak gini dilayani. Anak muda yang A, B, C, D dilayani. Kalau Prambors masih melayani 1 juta anak muda yang ada di Jakarta dan sekian kota gitu. Oh, di Jakarta 1 juta ya. Kalau nanti enggak, personal sekali. Ya, saya katakanlah masih umur 17-18 tahun ya, saya dilayani dengan spesifik. Nanti kita lihat videonya. Dan dituntut untuk menghasilkan konten yang memenuhi ekspektasi audiens baru ini. Mereka kepengen kontrol, mereka kepengen terlibat di dalam seluruh pembuatan konten tersebut, mereka kepengen berpengaruh, ada connectivity, ada interactivity, ya. Dan bagaimana medium kita menangkap ekspektasi mereka yang baru itu lewat teknologi. Dengan teknologi kita bisa memenuhi harapan audiens. Nanti bagian ini kita lihat di salah satu video pendek yang saya akan berikan. Ini yang tadi saya bilang, mereka expect keterlibatan, pengaruh, konektivitas, interaktivitas, kontrol. Ini nggak bisa dipenuhi sama analog, sama radio terestrial. Jadi kita mesti goes to digital supaya bahasanya sama. Dan karena bahasanya sama, kita bisa penuhi ekspektasi mereka. Kalau cuma pakai radio terestrial nggak bisa. Radio masa depan tuh makin personal, makin kurang bergantung pada siaran live untuk sekelompok besar pendengar. Digantikan dengan on demand. Jadi dibuat kapsul-kapsul kecil, didistribusikan. Mereka pilih. Jadi nanti kita bikin kayak supermarket. Pendengar datang dan milih sendiri. Saya mau radionya, penyiarnya bukan Desta Gina. Saya maunya adalah si A, si B. Tapi lagunya dirubah jadi dangdut. Tersedia di dalam inian kita. Di dalam supermarket kita itu. Nah, berbagai perusahaan sudah melakukan eksperimen dengan layanan personal mereka ya. Ini misalnya ntar Pandora, Omni, NPR One, nanti bisa teman-teman lihat di internet nih. Saya juga sediain videonya supaya apa teman-teman bisa rasakan perubahannya kayak apa. Cara kerjanya gimana si medium baru ini dengan berupaya memenuhi harapan pendengar yang terus berubah. Mereka berupaya mencari informasi konten apa yang menarik bagi audiens, kemudian berusaha menawarkan lebih banyak konten yang disukai pendengar dan mengurangi konten-konten yang tidak menarik. Jadi sekali bilang pendengarnya nggak happy, dia dikurangin. Sebaliknya bilang happy, kasih jempol, dia akan ditambahkan. Nah ini dilakukan secara otomatis melalui website maupun melalui aplikasi, sehingga mesin bisa mengenali sebenarnya si A atau Pak Mas Bambang ini kesenangannya apa, ekspektasinya apa, dan saya akan berikan. Gitu. Ini yang disebut sebagai pengaruh, connectivity, interactivity, kontrol, sama keterlibatan. Radio analog nggak bisa lakukan. Nah ini juga perubahan. Di radio masa depan itu, layout, processing, encoding, itu dilakukan di jutaan computers. Mana komputernya? Itu loh, smartphone. Smartphone-nya ada di pendengar, pendengarnya bisa akses melalui aplikasi, aplikasinya di dalam ada software yang bisa membuat playlist. Diserahin ke mereka, dia kerjain gitu. Terus kemudian diolah dan jadi personal kan? Bisa bayangkan nggak? Siarannya jadi personal. Ini saya kasih contoh salah satu. Customizable radio is on your smartphone and it's free. Omni lets you choose the best radio shows and your favorite music, then mixes it into a station just for you. Radio your way, designed by you. Omni, free to download now. Ini adalah sebuah aplikasi dari radio yang ada di Amerika, sebuah grup besar. Mereka punya banyak konten, taruh di dalam aplikasi, di cloud kira-kira ya gitu ya. Terus kemudian ada lagu dan segala macam. Terus kemudian pendengar akan ditawarkan. Ini omongannya misalnya saya dengar katakanlah si A lagi siaran, itu nanti next song adalah A, B, C, D, E. Kalau A nggak suka, skip. Yang B oke. Yang C nggak skip. Nah gitu ya. Lama-lama kan bisa didetek mana yang dia sukai, mana yang nggak disukai. Nanti dia play, maka keluar tuh, dibuat jadi rundown tertentu di mana ada lagunya, kemudian ada penyiarnya ngomong, lagunya lagi, tapi berarti bahwa dia nggak akan pernah dengar lagu yang dia nggak suka. Ini terjadi nih di Omni di radio Australia sudah ada gitu ya, dia baru terap. Customizable radio. Terus ini adalah Capital Extra.
Ini ada di Inggris. Ini juga contohnya sama nih, personalization. Welcome to My Capital Extra, where you're in control of the music. To get started, go to My Capital Extra in the menu, swipe left while listening to live radio, or hit the skip button on the play bar at the bottom of the screen. Once you're in My Capital Extra, you can see the next 8 songs we've got coming up for you. Not feeling a particular track? Simply swipe left to replace it with another big tune and line up your ultimate version of the Capital Extra playlist. In My Capital Extra, all your favourite DJs will still be bringing you the biggest music, news and gossip, but now it's interactive. Tony Phillips with you. It is Capital Extra. Nice work picking the tunes. I'm loving what you're doing. You know that track from Tiny Temper and Katie B, KDA? The guys were in talking to Jez Wellham off of Capital Extra in the morning yesterday. So they totally said a really interesting fact about producer KDA. You're going to want to hear it. It's cool. You need to know these kind of things. We need to get to know KDA, especially after he's brought out such a banger like that. So yeah, you can go and check that out. I don't want to spoil it for you. Why not? Just give your screen a tap. Simply tap the screen when we tell you to, or whenever you see the flashing icon, and you'll get taken straight to the story we're talking about. And also, like I said, you can get that tune on. We've been talking about it. Get it on. It's an absolute banger. Capital Extra. If at any time you want to go back to live radio, simply tap the play bar at the bottom of the screen or go to live in the menu. My Capital Extra is available to download now from the Apple App Store. Just search Capital Extra, or if you've got the app already, just get the latest update. It's time for you to take control. Oke, jadi si Capital Extra ini masih memberikan kesempatan orang untuk dengerin radio live-nya dia ya. Tapi juga ada versi di mana orang-orang bisa merancang sendiri kontennya mau kayak apa, dan kemudian sangat terintegrasi kan tadi. Jadi kalau ada berita yang disampaikan oleh ada penyiar, dia tinggal swipe dan dia kemudian pergi ke website di mana keluar semua beritanya itu. Gitu. Ntar bisa balik lagi ke si penyiarnya. Nah, itu yang disebut sebagai terintegrasi kontennya. Jadi kalau penyiarnya ngomong tentang Hallyu Wave di Korea, tentang Blackpink gitu, kemudian nanti dia terhubung sama websitenya. Dan itu bisa dihubungkan di dalam aplikasi. Ini Capital Extra. Dua-duanya radio loh ini. Welcome to... Nah sekarang ini iHeartRadio. iHeartRadio ini adalah Clear Channel punya. Namanya iHeartMedia ya. Ada sekitar 800-an radio di Amerika bergabung di iHeartMedia ini. Dan kemudian bisa bayangin nggak ada berapa banyak konten tuh. Begitu juga banyak lagu ya. Dan mula-mula sih mereka cuma sebagai aplikasi di mana saya bisa denger radio Kiss FM, itu ya, itu namanya linear. Tapi sekarang enggak, mereka udah mulai juga personalize, sehingga bisa menggabung-gabungkan, kontennya mau yang ini, tapi lagunya nanti mau dari Dallas, saya pengen penyiarnya dari New York, bisa tuh kayak gitu. Ya, ini contohnya. You've made iHeartRadio the fastest growing music app in the US. Why? Because we connect you to all of your favorite music and radio stations in one free app. And this fall, prepare to take control of how you listen to the radio. Replay. That song on your radio you just can't hear enough? Immediately replay and sing along again. Save. Save the music you love on the radio directly to your playlist. Play. Search for and play any song on demand. Skips. Unlimited skips. Offline. Take the music from your favorite stations offline. Introducing iHeartRadio Plus and iHeartRadio All Access. Your radio now on demand. Itu contohnya iHeart. Tapi juga ada misalnya Pandora. Pandora ini nggak masuk di Indonesia ya, tapi kira-kira ini adalah kayak Joox sama Spotify gitu. Application juga. Awalnya juga nggak terlalu interaktif, tapi mereka melakukan pengembangan terus-menerus sehingga sekarang bisa, bahkan Anda bisa bikin station sendiri, namanya Station Chandra. Lagunya seperti yang saya seneng, dia munculnya kapan aja, bisa muternya kapan aja, terus kemudian diisi dengan news apa aja. Saya senengnya newsnya sepak bolanya Barcelona, ya keluarnya ntar Barcelona gitu, nggak ada lagi yang lain. Kira-kira kayak gitu ya, nih contohnya.
What's up, y'all? This is Grizz. We're headed out on tour, and we're headed your way. Semua aplikasi ini, medium-medium ini sebenarnya memberikan kontrol, memberikan peluang untuk si pendengarnya kontrol. Musik mana yang mau mereka dengar, musik mana yang nggak mau mereka dengar, informasi mereka apa yang mereka inginkan, informasi apa yang tidak mereka inginkan. Ini kelihatan musik, tapi juga ada NPR. NPR itu National Public Radio di Amerika. Dia juga barusan meluncurkan NPR One. Nah, itu juga sama. Dia kasih banyak sekali informasi, nanti kita skip, dia akan pernah nongol lagi. Tapi yang kita suka nanti dipelajari oleh aplikasi itu, besok-besok dia akan kasih informasi yang serupa dengan apa yang kita inginkan. Kalau misalnya masih belum oke, dia akan belajar lagi. Lama-lama aplikasinya belajar dan akhirnya bisa tepat. Jadi dia akan bisa memberikan informasi yang benar-benar kita butuhkan. Ya, kita di-feed sama mereka untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke. Sekarang Pandora juga udah punya voice mode loh. Dan ini akan bermanfaat pada smart speaker nanti. Hi, my name is Jason Barros, and I'm the Senior Partner Program Manager here at SoundHound. In 2019, Pandora launched Voice Mode, a voice assistant for their app. Powered by Houndify's AI technology, Voice Mode allows users to search and play music and podcasts just by using their voice. The way you activate the feature is by saying, "Hey Pandora," and then ask for whatever you want. Since they launched this feature in 2019, we've seen increased engagement, and this just goes to show the popularity of voice. Now let's take a look at some of the cool things you can do with Voice Mode. If you know exactly what you want to listen to, you can say something like, "Hey Pandora, play Bob Marley." Okay, here's top songs by Bob Marley and the Wailers. Hey Pandora, play the latest Crime Junkie podcast. Coming up, Crime Junkie. Hey Pandora, play the latest album by Halsey. Now playing Badlands by Halsey. Even if you can't remember the name of a song title, you can say something like, "Hey Pandora, play the song that goes, I got horses in the back." Coming up, Old Town Road. Once the music's playing, you can do cool things like thumbs up a song, control the volume, pause it, all hands-free. Keeping the user's context in mind, they created an assistant that supports natural conversations. So if you're going out for a run, you can say something like, "Hey Pandora, play some workout music." Coming up, Pop and Hip Hop Power Workout Radio. Or if you just want to unwind, you can say something like, "Hey Pandora, play something for chilling." Okay, here's Global Chill Radio. Pandora wanted to make sure that they can use the data for a more personalized user experience. So even if you say something like "play my favorites," Pandora will access the songs that you've thumbs upped in the past. So some of the particular things that are challenging for music are being able to recognize some artist names, like Chance the Rapper or Prince the Symbol, or the constant changing in the catalog week over week. There are new songs and new artists that are being added all the time. So what Houndify is doing is basically we're using ASR and NLU technology in parallel to understand the intent behind the user's query. Collaboration is key when we're working with partners like Pandora, making sure that we're aligning on our goals and we're always focused on improving the experience. My favorite thing about Voice Mode is the fact that I can actually use Voice Mode in my truck when I'm driving into work. I love the fact that I can just call out to Pandora and change the song without having to look at the radio or take my eyes off the road. The teams that we work with at Pandora are a lot of fun, and we really enjoy working on this experience together. Oke. Nah, ini adalah salah satu yang juga jadi pesaing kita nanti, atau opportunity untuk kita bisa manfaatkan, yaitu smart speaker. Smart speaker nih Echo Dot ya, nanti kita ada banyak ya, Amazon ngeluarin, terus kemudian yang lain juga keluarin gitu ya, nanti kita lihat. Ini contohnya adalah. Tapi lihat bahwa kita bisa kontrol, dia bisa connectivity sama kita, ada interaktivitas sama kita gitu ya. Dan ini bakal masuk
ke Indonesia juga nih someday. Tinggal nunggu waktu aja. Alexa, alarm off. Alexa, what's on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me an Uber. Your Uber will arrive in 2 minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. Alexa, play my garage music. Playing your garage playlist from Prime Music. Alexa, play some jazz. Playing smooth jazz from Prime Music. Alexa, who's this? This is Picnic Basket by Lola Tone. Alexa, turn that up. Alexa, ask Domino's to send me my last order. Okay, order placed. Hey, isn't that Jason Schwartzman? No, that's not him. I would know if that was him. I'm pretty sure it's him. Okay, Alexa, who stars in Mozart in the Jungle? Stars include Malcolm McDowell, Jason Schwartzman. See? That was right. Alexa, change the bedroom temperature to 65 degrees. Okay. Alexa, lights off. Okay. Alexa, good night. Good night. Sleep tight. Ini Internet of Things ya. Jangan kira bahwa dia nggak akan terjadi di Indonesia. Begitu 5G, 5 generation seluler itu jalan di kita, maka kecepatannya jadi bisa 10 sampai 100 kali lipat gitu ya, sampai 20 kali lipat lah ya kalau di kita. Itu dan bandwidth-nya jadi lebih gede, maka ini semua bisa terjadi. Ya. Jadi berapa tahun lagi ya, mungkin 5-10 tahun lagi gitu ya, karena si 5G-nya baru mulai digelar tahun ini dan itu hanya untuk tempat-tempat tertentu. Diperlukan kira-kira 3-5 tahun supaya dia bisa jadi lebih banyak yang bisa memanfaatkan lokasi-lokasi yang bisa memanfaatkan itu. Mungkin kalau dia jadi merata mungkin 7-10 tahun. Ya, tapi kita bisa manfaatkan ini. So, radio nggak limited by its technology. Jadi dia nggak akan mati karena teknologi baru datang. Dia dibatasi oleh kurangnya vision dan keberanian dari para pemimpin radio sendiri. Radio itu lagi dalam periode pertumbuhan dan punya peluang yang luar biasa, tapi banyak pemimpin radio percaya bahwa tugas mereka adalah defend the radio industri yang sekarang ini. Padahal industri membutuhkan pemimpin yang lihat dashboard mobil baru yang connectivity. Coba deh lihat mobil baru dashboardnya, itu semuanya connectivity. Nanti kalau ada Internet of Things, dia jadi lebih canggih. Ada podcast, ada smart speaker tadi kayak Alexa ya. Ini peluang bukan ancaman. Radio butuh orang-orang yang benar-benar memahami bahwa mereka punya aset, punya alat untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki saat ini untuk masuk ke dalam bisnis yang lebih luas daripada radio terestrial yang sekarang. Tantangan lain, banyak pemimpin radio terlalu banyak mengeluarkan energi untuk mempertahankan pendengar lama yang makin lama makin tua. Kalau Prambors nggak pernah berubah, anak muda terus gitu ya. Jadi kalau anak muda model kayak Bambang udah bukan jadi anak muda lagi, ya digantikan sama adiknya yang masih muda, digantikan sama anaknya yang masih muda, tapi dia merawat the future market. Ya, mereka nggak bisa, ini pemimpin-pemimpin kita nggak banyak meluangkan waktu dan energi untuk meraih pendengar yang lebih muda, yang bahkan sejak lahir, anak saya misalnya nanti, atau cucu saya nanti nggak akan mengenal radio terestrial, dan mereka dari awal udah hidup di dalam dunia digital. Opposite atau paradoksnya adalah dari sisi bisnis, kita sedang ngadepin situasi yang nggak mudah, sulit bahkan. Ya, penghasilan radio analog itu harus tetap kita pertahankan supaya dia tetap bisa memberikan surplus cash kepada kita, dan itu bisa dipergunakan untuk membangun bisnis baru digital. Nah, kita perlu meyakinkan pemilik nih untuk mengalihkan sebagian keuntungan kalau masih untung dari bisnis radio terestrial ke bisnis baru. Dan ini perlu visi besar dan keberanian ngambil keputusan. Padahal sekarang
leadershipnya tuh myopic. Jadi dia nggak mikir yang agak jauh. Kenapa? Karena emang situasinya harus memaksa mereka untuk pikir yang pendek. Besok gue masih hidup apa enggak gitu. Ya, summary supaya kita bisa diskusi. Perkembangan teknologi internet dan teknologi digital sudah mendorong munculnya berbagai media baru, terjadi konvergensi media, dan ini mendorong perubahan pola audiens mengkonsumsi media, dan cara media memproses, memproduksi, mendistribusikan konten ini jadi berubah juga. Sekarang user yang menentukan kapan, di mana, dan bagaimana mereka membuat konten. Radio AM/FM nggak bisa lagi diharapkan selamanya menjadi penghasilan utama kita. Kita mesti move on ke digital, di mana ada penghasilan baru. Misalnya, terbuka peluang untuk bermain dan bersaing di medan pertempuran yang lebih luas, tapi persaingan baru ini melibatkan juga pesaing-pesaing baru, cara operasi yang baru. Tadi yang kita lihat video-videonya, itu cara operasinya baru, nggak pernah sama kita. Ya, kita malah bingung, gimana tuh caranya bikin kayak gitu ya. Kompetensi baru, SDM, serta organisasi yang baru bahkan, kalau mungkin. Ya. Perubahan juga terjadi pada cara kita mengoperasikan radio. Ini udah nggak bisa lagi caranya pakai cara yang lama. Radio masa depan itu memainkan, memproses, melakukan pengkodean menggunakan jutaan komputer milik audiens, yaitu si smartphone itu. Tadi kita udah lihat ya video-videonya. Dibutuhkan visi dan keberanian pemimpin radio untuk masuk ke dalam bisnis yang lebih luas dari radio terestrial seperti ini. Saya nggak bisa ngomong sekarang, tapi mudah-mudahan setelah COVID-19 reda, bisnis bagus lagi. Nah, nanti saya ulang lagi nih omongan ini supaya teman-teman pemimpin radio mau merubah visinya untuk tidak myoping leadership gitu ya, supaya nggak rabun dekat gitu, supaya mau bisa lihat visi yang ke depan. Oke, terima kasih Bambang dan Rizal. Silakan kalau kita mau diskusikan kayak apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Mas Chandra. Sambil saya bertanya boleh ya, Mas Chandra ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ngomong-ngomong, gue gimana caranya matiin ini ya? Kenapa, Mas Chandra? End show ya, oke. Siap. Oke. Partisipan boleh loh bertanya, boleh melalui chat maupun juga langsung melambaikan tangan aja, diaktifkan mikrofonnya. Mas Chandra, dari tadi ya, dari yang disampaikan itu saya nggak kebayang ya, di rumah aja nih anak-anak sekarang berbicara sama saya maupun sama orang tuanya di rumah, itu berbicara udah mainnya robot, nyapu pakai robot, cuci piring pakai robot. Nah ini yang tadi ditampilkan apakah yang tadi Mas Chandra tampilkan itu apakah dunianya udah semacam itu, Mas Chandra? Jadi radio itu nggak perlu cari frekuensi dan segala macam, tapi udah tinggal berbicara, dia langsung keluar apa yang kita inginkan, seperti itu, Mas Chandra. Iya, radio yang akan datang memang nggak pakai frekuensi kayak begitu, tapi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 penyiaran kita, yang diatur radio versi lama. Itu juga problem. Jadi kita mesti berubah nih kalau memang nanti mau pergi ke situ, undang-undangnya. Gitu. Ya. Jadi radionya harus apa radionya, undang-undangnya harus juga mencakup digital. Ya. Dan sekarang memungkinkan Internet of Things itu gitu. Iya. Sekarang undang-undangnya belum mencapai sampai sana ya, Mas Chandra ya? Nah, nanti kamu lihat deh Undang-Undang Nomor 32 itu ceritanya tentang transmisi radio broadcasting terestrial itu. Internet aja nggak ada. Oke. Nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Apalagi kayak gini nih, mobile application kayak gini. Ini mereka ada hutan belantara nih, nggak ada yang nggak keluar izin, bayangin. Iya, saya teringat ajarannya Mas Chandra nih dulu, Mas Chandra ke saya, bahwa radio itu punya kekuatan di localize. Kemudian radio itu theater of mind. Apakah prinsip radio seperti yang Mas Chandra ajarkan ke saya itu 10-15 tahun lalu akan berlaku, Mas Chandra? Sebagian besar masih berlaku karena ini masih tetap audio konten kan. Jadi ya gini, tadi teknologi itu adalah soal mendistribusikan konten. Itu nanti akan beradaptasi sama teknologi distribusi itu. Yang kita mesti konsentrasi adalah bagaimana membuat konten di berbagai platform itu. Itu yang kita mesti cepat gitu. Dan konten audio kan.
kalau konten yang berbasis audio, tentu saja karakteristik medium radionya jalan. Ya, di imajinasi, apalah segala macam itu semuanya jalan. Hanya saja begitu dia dipindahkan konten yang sama ke medium lain, video, maka prinsip-prinsip karakteristik radionya hilang jadi video gitu. Nah itu yang harus belajar karena selama ini kita biasanya memproduksi konten audio, belum pandai memproduksi konten teks, konten apalagi video dan yang lain-lain. Coba aja kita punya Instagram. Ya, Instagram saya misalnya Instagram anak-anak penyiar Rambus deh. Kalau di female misalnya contohnya Eno Lerian bikin Instagram tapi untuk female gitu ya. Itu yang views sedikit. Tapi begitu dia bikin konten di dalam ininya sendiri banyak ribuan. Kenapa? Karena ada interaksi. Kita punya adminnya yang ngelayanin orang yang masuk melihat konten tersebut menanyakan sesuatu, ya ada admin. Iya. Nah, masih banyak yang masih kita pelajari gitu. Iya, betul. Sekarang saja udah mulai berkembang masalah radio streaming yang karena aturan regulasinya belum ada nih, jadi agak yang seperti Mas Chandra bilang di hutan rimba ya bermunculan tanpa ada aturan bermain nih. Nah, ini kira-kira peran siapa Mas Chandra yang bisa mendorong atau menjaga itu menjadi sesuatu ada aturan yang mengatur gitu Mas Chandra? RSNI, Asosiasi Radio bisa dorong itu sepanjang kepentingannya terganggu atau gimana gitu tentu bisa berinisiatif bekerja sama dengan yang lain untuk ngatur. Menurut saya ini bukan masalah radio-radio atau anggota PRSNI. Gampang nih ngajak ngobrol, yuk kita banyak loh teman-teman yang udah kepengen supaya undang-undang penyiarannya diganti. Baik. Satu lagi nih Mas Chandra yang tadi dari tampilan-tampilan radio prediksi radio masa depan, celah iklan itu ada di mana? Karena semuanya kan by konsumen nih memilih. Jangan-jangan iklan malah di skip sama mereka. Itu juga salah satu tantangan. Tapi orang iklan itu kan jago membuat pesan yang sedemikian rupa bagusnya sehingga tetap kepengen dilihat sama orang. Hanya saja mungkin durasinya berubah-berubah. Coba kita lihat di media sosial, di YouTube di mana gitu ya. Sekarang iklannya 5 detik, 10 detik, 10 detik kemudian di skip. Nggak pernah ada tuh yang pasang iklan radio 5 detik sampai 10 detik. Dari 10 detik aja di skip. Iya, betul. Yang 1 menit nggak di skip. Itu kenapa? Karena dia nggak bisa kontrol. Dia satu gitu. Coba kalau bisa kontrol, itu dia skip. Gue nggak mau dengerin. Oke. Ayo dong bikin spot yang 10 detik tapi bagus dan enak. Harganya tentu jauh lebih murah dari yang spot 60 detik. Iya. Tantangan juga buat konten kreatif ya, buat bikin iklan-iklan di radio masa depan nih Mas Chandra ya. Iya. Sekarang teman-teman di biro iklan tuh sekarang ngeluh loh. Wah, saya bikin video ad biasanya 200 juta, anak-anak millennials bisa bikin 20 juta tapi viralnya lebih hebat dari saya. Kita tanya deh Mas Irfan Ramli tuh. Dia yang bilang tuh. Iya. Oke. Mas Chandra di chat udah ada satu pertanyaan. Mungkin saya persilahkan langsung aja untuk Mas Boy Henry open mic, bisa langsung berdiskusi dengan Mas Chandra, silakan. Aduh, Mas Chandra, apa kabar Mas Chandra? Ini kamu ini diskusi internal aja. Mas, ini cerita, ini cerita tentang 2-3 tahun yang lalu di acara-acara forum diskusi. Itu kan ada pertanyaan yang masih ngeganjal tuh Mas. Bila artificial intelligence itu mendominasi industri radio, terus bagaimana dengan human intelligence yang ada? Bagaimana hidup berdampingan, bagaimana human intelligence itu bisa mengendalikan artificial intelligence untuk menghasilkan keuntungan bagi industri radio, Mas? Nah, ini misalnya saya kasih contoh buat internalmu ya. Kan sekarang teman-teman di digital itu sekarang bikin news atau bikin informasi diajari untuk memperhatikan SEO kan, ya nanti komputer bisa detect itu dengan lebih cepat. Implikasinya apa? Nanti
kita mesti bikin konten yang lebih deket sama itu. Dan itu humannya di situ, human intelligence-nya. Emang gampang bikin konten. Tadi kan yang 10 detik, 15 detik, tapi bisa menarik dalam 3 detik pertama. Itu makin betul, Mas. Itu nggak bisa tantangannya ya? komputer. Iya, tantangannya. Jadi justru creativity-nya makin lebih. Nah, cuma khusus untuk SDM nih, SDM kita nggak bisa lagi mediocre. Yang abal-abal tanggung menurut saya udah susah nanti. Dia harus nambah kemampuannya, keterampilannya untuk bisa memahami juga medium-medium lain. Kita udah main di Convergence secepat mungkin kalau bisa. Yang misalnya, wah itu gue nggak bisa, gue cuma bisanya bikin audio, ya bakal keluar deh dia pasti nanti tuh. Gitu. Umurnya nggak lama lah itu pasti. Baik. Ya. Gimana harus yang canggih ya Mas, harus yang canggih. Kebayang sih, yang multitasking. Ya, yang multitasking. Terus kemudian memang harus yang futuristik deh orang ya. Iya. Nah, ini yang juga sedang kita coba untuk dikumpulkan dan ada di dalam kompetensi radio kita. Kita kan punya SKK, standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk penyiaran, dan itu udah multimedia tuh sebenarnya. Yang jadi problem adalah yang ngajar ada nggak tuh ntar? Terus sih bikin kompetensi gampang. Bener Mas, yang ngajarnya susah, terus kemudian kalau sekiranya ngajarnya nggak tepat, nangkepnya juga susah nanti kan? Implementasinya jadi berbeda gitu. Betul. Tapi saya percaya edukator-edukator kita jago. Saya baru misalnya contoh, saya baru ketemu sama temen ngajar di UI, Mas Anis Ilahi gitu ya. Dia nggak punya background yang banyak tentang teori-teori komunikasi. Saya cuma cerita, Mas sekarang kita lagi tren itu transmedia storytelling. Dia sebentar kemudian bersama teman-teman pengajarnya di UI bikin kelas transmedia storytelling yang ujungnya adalah ngajarin bagaimana membuat story di transmedia, yang ujungnya adalah pameran di 6 bulan kemudian. Dahsyat nggak? Jadi saya percaya betul mereka pasti punya creativity untuk mengajarkan. Oke, Mas Boy, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Mas Boy. Oke, di sini ada Mbak Widya. Boleh Mbak Widya open mic langsung kita diskusi sama Mas Chandra. Widya tuh sopo? Wilsa. Mbak Widya Imbar. Ini pertanyaannya Vidya, bukan Widya. Beberapa radio di Eropa dan Amerika mulai geser ke visual radio. Menurut Mas Chandra, gimana peluangnya radio yang berniat juga geser ke teknologi itu? Maksudnya di radio di Indonesia nih pasti. Visual radio tuh udah banyak yang kerjain ya. Dulu kan kita udah pernah juga. Almarhum Babe Heru tuh juga pernah bikin itu. Tapi sekarang visual radio itu bisa di dalam bentuk yang lebih sederhana. Ya, dengan apa ya namanya tuh? CCTV aja, kamera CCTV aja kita bisa bikin visual radio. Masalahnya dia nggak ketangkep dan nggak bisa dilihat di receiver terestrial kan. Dia kan hanya bisa dilihat kalau kita menggunakan smartphone kan. Si Dek masih Gina itu siarannya kayak gini ya. Jadi aplikasinya makin sederhana. Kalau dulu tuh sulit sekali tuh bikin visual radio. Makanya nggak banyak orang yang bisa geser ke ini. Tapi makin lama makin teknologi makin maju sehingga lebih sederhana orang bikin. Webcam di studio aja udah jadi visual radio tuh. Dalam sederhana ya maksud saya ya gitu. Ya, cuman kan dia seperti saya bilang linear jalannya. Yang dibutuhkan orang tuh ada yang interactivity. Setelah saya lihat gitu ya visualnya si penyiar itu, terus di mana saya bisa bergabungnya? Nah itu yang nggak ada kalau pakai webcam. Harusnya ngobrol dong. Harusnya bisa jadi konten baru dong selama lagunya muter gitu. Oke. Mas Chandra, di saat sekarang nih masih ya ada orang yang membedakan masalah jam prime time dan regular time. Ketika saya ngobrol nih sama teman-teman radio di seluruh Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, mereka selalu mengklaim bahwa prime time-nya itu ada di driving time.
Nah, saya nggak tahu dulu perdebatannya adalah apakah di semua daerah driving time-nya sama dengan di kota-kota besar. Nah, saya lagi melihat gimana kondisi kalau memang alih teknologi udah beralih ya Mas Tenda. Apakah driving time itu akan menjadi suatu pilihan prime time, regular time lagi? Gini ya, ini sebenarnya udah didiskusikan lama banget 10-15 tahun yang lalu kali ya, apa 20 tahun yang lalu. Saya dulu diskusi sama Pak Maman dan Pak Yuska gitu ya dari advertising agency. Sebenarnya yang mesti dipahami itu adalah istilah prime time itu apa sih sebenarnya? Time itu kan sebenarnya adalah tempat atau waktu mendengarkan radio di mana jumlah pendengarnya paling banyak. Dia nggak selalu berhubungan dengan drive time. Ya, contoh kasus, dulu Prambors itu harganya murah di malam hari. Jam 8 sampai jam 12 malam itu murah sekali harganya. Banyaklah radio yang bikin murah harganya kalau malam hari kan. Tetapi Pak Maman dulu di Perwanal kemudian melihat bahwa jumlah pendengar Prambors di malam hari itu jauh lebih banyak dibandingkan di sore hari. Bahkan dalam beberapa kasus dia lebih banyak daripada di pagi hari. Kenapa? Karena peluang untuk mendengarkan radionya jadi gede. Di malam hari sambil belajar mereka bisa dengerin radio. Kata Pak Maman, ini orang nggak banyak yang lihat kayak gini. Terserahlah dia bilang prime time-nya Radio Prambors di pagi hari atau di sore hari. Gue mau tetap pasang prime time versi gue, yaitu malam hari. Masalahnya Pak Maman sama Pak Yuska waktu itu dia bilang ke saya. Jadi saya bilang sama anak-anak, ganti tuh prime time jadi malam hari. Jadi Prambors juga di sore sama malam tuh sampai sekarang. Iya. Jadi mesti dapetin ininya dulu loh. Konsep dasarnya tuh apa gitu. Habis itu orang-orang ikut-ikutan aja kan. Prime time saya adalah pagi hari, jeblok banget. Pagi harinya nggak ada yang denger gitu. Di digital, coba lihat ya. Saya kasih sederhana aja. Coba pergi ke video application punyanya si MTech itu. Di situ kan banyak radio ya. Klik salah satu radio. Nanti kelihatan yang watching berapa. 17, 20, ada radio yang 30. Nah itu kan dipasang iklannya di situ. Current listeners ya. Itu yang mesti dilihat. Dan itu nggak bisa terjadi di Nielsen atau di radio analog karena 1 tahun kemudian atau 3 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian datanya baru keluar. Nggak real time, bos. Kalau digital bisa. Coba lihat Prambors lewat aplikasi video. Pasti kelihatan berapa, di saat ini ada berapa banyak yang watching, 5 menit kemudian pasti berubah. Iya. Mobile application juga gitu. Dan itulah yang mestinya dikejar. Kan kejarnya namanya impression kan? Iya. Nah itu. Iya. Berarti radio digital nggak bisa di mobil juga lagi nanti ya Pak Chandra ya? Kalau radio digitalnya pakai radio digital aplikasi abal-abal, ya kita gratisan, nanti bisa streaming 500 orang gitu, nggak akan kasih back end datanya. Nggak akan tahu sebenarnya saya ini di jam 6.32 itu pendengarnya berapa. Back end data kan. Gitu. Nah kalau saya juga punya aplikasi streaming, ya mungkin gratisan, yang dikasih lah. Iya. Baik. Mas Chandra, ini ada pertanyaan sebenarnya dari Wilsa Widyastuti ini. Materinya Om Chandra sangat bergizi katanya. Om Chandra dong yang ngajar ya katanya. Tentang copyright lagu bagaimana Om? Wilsa, selamat sore. Wilsa ini pengajar. Ya, dia pengajar di Satya Wacana. Harap banyak Wilsa akan jadi generasi penerus ilmuwan radio ntar. Will, gini, tentang copyright ya. Copyright itu persoalannya adalah di kita nggak jalanin. Copyright lagu itu di seluruh dunia udah jalan. Ya, dulu karena data nggak bisa menangkap radio ini putar lagu apa segala macam gitu, maka kemudian gelondongan. Lewat PRSNI kita bayar. Kita gelondongan sama asosiasi lagu itu kemudian bayar sekian. Tapi teknologi memungkinkan untuk detect ya, ini lagunya si bahasa kalbunya si Raisa di radio X itu terputar 3 kali hari ini di jam sekian. Ntar tinggal didetailin di 1 bulan, nah Anda bayarnya 15% kali sekian keluar tuh angkanya.
Jadi kita sangat beruntung sekarang sampai hari ini gantung tuh kira-kira tentang copyright lagu di seluruh dunia, di mana negara-negaranya udah maju, semua radio bayar copyright. Di Amerika, kalau dia siarannya terestrial, dia bayar khusus untuk terestrial. Begitu dia siaran juga di internet, di streaming, dia bayar juga di streaming, bos. Jadi keluar duitnya double. Itu sebabnya iHeartMedia ini nggak ada kita download aplikasinya nggak bisa kita dengar di Indonesia. Karena dia bayar copyright-nya untuk Amerika dan Amerika Utara. Nggak ada, dia punya license untuk didengar di Indonesia, nggak ada. Banyak tuh aplikasi-aplikasi di luar negeri yang nggak bisa kita dengar, walaupun bisa kita unduh aplikasinya gitu. Oke. Kak Wilsa gimana? Ada apa? Ya, kebetulan memang saya juga mengelola sebuah stasiun radio swasta di Salatiga. Sudah mulai merambah ke live Facebook seperti itu. Tapi memang untuk lagu-lagu kan kami juga belum ngurus soal ini ya, penggunaan lagunya. Sehingga ada beberapa lagu, terutama kalau lagu-lagu baru atau lagu yang hits itu pasti akan kena mute kan dari Facebooknya. Nah itu masalah yang menurut saya juga ini harus kita pahami bersama supaya ke depan kalau kita mau merambah ke digital itu kita nggak akan ada lagi kena kasus-kasus seperti ini begitu. Iya, itu yang tadinya kita terestrial hanya ngurusin soal audio sudah selesai, tapi sekarang kalau digital kan banyak hal yang harus kita Betul, itu bagian yang harus kita pelajari, Wilsa. Saya kira perlu, kalau itu udah mulai banyak, jadi kita mesti deketin WAMI atau apalagi tuh LMN ya, lembaga yang menagih itu, dan mereka punya aturannya. Alternatif lain adalah membeli sound production dari studio-studio di luar negeri yang kita beli putus atau kita license. Ya, banyak nih biasa kita bisa pergi ke cari di internet production house yang bisa kita langgan lagu-lagunya. Nanti kalau kita masukin itu dan sudah terregister, saya kira nggak ditanyain sama meskipun kita menggunakan lagunya ketika live Facebook begitu atau YouTube. Kalau itu pasti ini kan nggak bisa kan? Iya. Ada hak paten ya. Tapi kalau pakai lagu biasa, nah itu pasti dia ban. Kenapa? Karena si pemegang copyright-nya pasti ngesu Facebook nantinya, membentengi diri sendiri. Jadi bukan kebijakannya Facebook. Kalau nggak bakalan disu sama itu juga mungkin dilepas kali. Dia membentengi diri sendiri, enggak kalau saya kasih itu. Gitu. Tapi ada equilibrium. Saya yakin sekali waktu nanti dia akan tertata lebih baik. Mas Chandra, ini ada orang agensi nih yang mau bertanya nih Mas Chandra nih. Saya persilakan Mas Teguh Saptana untuk open mic, silakan. Teguh lagi. Ini si Teguh juga mestinya ngobrolnya internal aja lagi. Iya sih Om. Mas Teguh. Ingat zaman waktu di Radio Net Om Chandra. Jadi karena dulu kan masih unyu-unyu banget ya. Jadi kalau saya sekarang kamu juga masih unyu-unyu sih. Terus Mas Chandra liwat, itu pura-puranya saya itu kerja tuh. Wah, serius banget. Begitu nanti Mas Chandra itu pergi itu, dia pecicilan lagi sama Toto, sama Rizal. Tapi saya tahu kok dilaporin sama Rizal tuh. Ayo Mas Teguh jangan curhat, langsung ke pertanyaan. Mas Chandra, sore, terima kasih. Mas, sebenarnya ini curhat sih. Abaikan Rizal aja. Saya melihatnya dari sisi marketing ya Mas Chandra. Jadi ada kendala yang saya alami saat ini. Lu suaranya dikerasin bro. Oh, Mas Teguh suaranya dikerasin. Saya menemui kendala Om pada saat saya membuat rekomendasi plan ke klien. Jadi saya melihatnya dari sisi marketing atau dari sisi agensi. Nah, ada beberapa media pilihan yang bisa dilakukan placement terhadap brand, yaitu ada TV, ada digital, ada OOH, ada radio, dan sebagainya. Nah, pada saat saya memberikan rekomendasi plan radio, biasanya saya terkendala dengan yang pertama adalah efektivitas. Karena kan klien juga pasti akan bertanya, saya invest sekian, itu nanti baliknya berapa?
Nah, terus yang kedua sebenarnya kendalanya itu lebih kepada si alat ukur radio yang masih belum bisa actual. Nah, yang ketiga itu sebenarnya adalah masalah reach, Om. Jadi bagaimanapun juga kalau kita menggunakan platform TV atau platform digital itu pasti akan mendapatkan reach yang lebih banyak dibandingkan dengan radio terestrial yang hanya mencakup 1 atau 2 kota. Nah, bagaimana ya Om ya, biar saya juga bisa memberikan keyakinan kepada klien, karena selama ini yang saya lihat itu kan sebenarnya ada 3 tingkatan campaign digital. Yang pertama itu adalah awareness, Om. Yang kedua adalah engagement. Yang ketiga itu adalah acquisition. Nah, awareness adalah on air. Engagement adalah ya interaksi. Yang ketiga acquisition. Sebenarnya saya sudah melakukan 3-tiganya itu pada saat sebelum pandemi, Om. Tapi giliran sekarang udah di stop terus disuruh di rumah semua. Saya gimana caranya ini mau jualan? Mohon solusi. Matur nuwun. Oke, Teguh, ini juga persoalan lama kita sebenarnya ya. Alat ukur untuk radio. Kita punya Nielsen dan Nielsen menggunakan terminologi yang mengukur ya, terminologi pengukuran yang diakui di seluruh dunia untuk radio. Ada impression, ada reach, ada macam-macam ya. Itu udah ada kita. Masalahnya adalah dia hanya ada di 10 kota besar. Dia tidak real time. Dia muncul dulu 1 tahun sekali, kemudian jadi 1 tahun 2 kali, 1 tahun 4 kali, sekarang 1 bulan sekali. Oke, jadi Nielsen ini berusaha keras tuh untuk bisa catch up dengan kebutuhan si pengiklan. Tapi bagaimana dengan radio-radio lain yang nggak ada di dalam 10 kota tersebut? Nah, itu yang jadi problem. Tentu saja di 10 kota tersebut ada beberapa radio yang nggak beli Nielsen. Ya nggak apa-apa, agensinya beli kok. Kan ketahuan sama agensinya, ini reach-nya jadi berapa gitu ya, impression-nya jadi berapa, segala macam bisa diukur. Itu kalau mau awareness. Yang itulah sebabnya kenapa advertising agency yang ada hubungannya sama radio itu bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan teman-teman yang ngurusnya media kayak televisi dan kayak koran. Televisi lah terutama yang datanya jauh lebih ini. Itu sebabnya kenapa iklan di televisi jauh lebih banyak. Saya udah sering kali menyampaikan kepada teman-teman bahwa advertising agency juga berubah loh. Mereka kalau dulu zaman Pak Cuk misalnya gitu ya, berdasarkan kepercayaan, percaya wah inilah Malik udah oke lah, ini udah gitu ya. Sekarang enggak, mereka juga berafiliasi dengan luar negeri, di mana mereka punya cara-cara baru, perhitungan dan segala macam, dan makin kepengen terukur. Setiap sen yang keluar dia mau keukur. Jadi saya udah sampaikan ke teman-teman 10 tahun, 15 tahun yang lalu bahwa mestinya kita juga mesti pikirin itu. Karena kalau kita nggak bisa jawab itu, terhambat. Orangnya jadi nggak bisa pasang iklan di kita karena terhambat sama pengukuran tersebut. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa di radio seringkali dipergunakan 2 hal yang terakhir, Sugu. Yaitu, apa sih namanya itu? Tadi kamu bilang engagement gitu ya, acquisition gitu ya. Karena itu masih lebih mudah teman-teman radio bisa lakukan. Engagement bisa dilihat nanti yang datang berapa, benar nggak terjadi percakapan di dalam sosial medianya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya bikin event, datang apa enggak, benar nggak sesuai dengan yang dia bilang gitu ya, target marketnya. Ya, acquisition juga gitu, apakah kemudian di antara yang datang bisa jadi pelanggan baru atau itu mungkin bisa dilakukan. Karena teman-teman di radio di daerah sering kali lakukan itu, bahkan dulu sampai spreading gitu ya. Itu yang dilakukan. Nah, yang repot tuh adalah yang awareness. Karena itu PR-nya jadi pergi ke si buying house. Nah, jadi kayak Bright ini nih, Atlas, itu kerjanya jadi double. Dia mesti pergi turun ke lapangan untuk memberikan informasi-informasi kualitatif tentang awareness itu. Sehingga apabila diperlukan di daerah Sumatera, misalnya di Padang Sidempuan, harus tetap mesti pasang dan nggak ada data Nielsen-nya, dia bisa memberikan informasi kualitatif. Itu yang bisa dilakukan. Cara lain adalah dorong teman-teman radio ini untuk goes to digital. Begitu mereka ada di digital, semua data bisa diambil. Gitu. Streaming misalnya, tapi jangan streaming abal-abal gitu ya. Nah, itu langsung bisa.
kita bisa minta IP address-nya dan kemudian back-end datanya untuk lihat. Atau setidak-tidaknya radio tersebut bisa kasih. Masa depan ada di situ. Dimulai aja dulu dengan radio-radio yang aktif dan mau merubah dirinya menjadi seperti ini. Lama-lama radio-radio yang nggak dapat iklan berusaha keras untuk. Jadi radio itu sering berubah karena perutnya kempes. Kalau perutnya kenyang, enggak. Apa tuh, sombong. Pengalaman saya sih gitu. Mas Chandra, kalau seandainya nih, nanti radio-radio akan beralih ke digital, bagaimana nasib frekuensi, Mas Chandra? Kayak sekarang nih ya, TV didorong untuk goes to digital, analognya diambil alih untuk 5G. Itu juga begitu. Nah, kebetulan radio ini nggak punya duplikasi dengan yang lain gitu ya, sehingga frekuensi analognya tetap bisa dimanfaatkan. Percaya bahwa kalaupun nanti goes to digital, tetap aja teman-teman terestrial analog terestrialnya tetap jadi pelengkap. Beberapa daerah tertentu yang terpencil nggak bisa dijangkau oleh digital. Iya. Nah, jadi dia akan makanya multiplatform. Terestrialnya jalan, digitalnya jalan, misalnya HD radionya jalan, streamingnya jalan. Nah, itu yang membuat radio is everywhere, ubiquitous ya. Radio itu dibeli karena dia ada di mana-mana, itu karakteristik radionya. Begitu dia nggak ada di mana-mana, ngapain beli radio? Itu problemnya. Padahal sekarang receiver nggak ada. Kalau receiver sekarang susah dijual, dia mesti goes to digital supaya ada penggantinya. Tetap ada di mana-mana. Gue bisa didengerin loh di aplikasi, gue bisa tetap dengerin loh di website, gue bisa tetap dengerin loh di smartphone. Karena penggantinya si receiver itu adalah jadi si smartphone. Kalau tetap mau pindah ke smartphone itu, terus gimana dong? Siapa yang dengerin dia? Iya, betul. Kubur sendiri itu kalau kayak gitu. Iya. Abis itu marah-marah sama Teguh, kenapa gue nggak dipasangin iklan gue? Asik lo gue gitu. Iya kan gitu kan? Kalau ketemu di daerah, nggak asik nih. Tuh gue pasang iklannya di sini terus, nggak pernah di tempat saya. Mas, pertemanan gitu. Iya. Ajukan adalah itu, terukur itu. Saya pakai dua yang itu dulu. Ya ini pandemi adalah kasus khusus gitu. Nanti dia akan beralih. Ya. Mungkin pakai virtual event di mana tetap bisa ada orang datang dan datanya bisa diambil gitu gue. Tapi kalau yang awareness ya mesti ngandelin model kayak siapa namanya Bright inilah, ya, dia yang disuruh kerja keras gitu loh. Mas Chandra, ini terakhir dari saya pertanyaannya Mas Chandra, masalah marketing radio era sekarang nih Mas Chandra. Kalau dulu tuh zaman saya masih di Radionet, diajarin sama Mas Chandra dan juga ngobrol sama teman-teman radio, dari kegiatan jual spot, ad-libbing, kemudian ada bonus-bonusnya berupa kegiatan event, promo event, dan segala macam gitu ya. Terus pada perkembangannya event menjadi suatu konten tersendiri. Jadi ada event menghasilkan, radio juga jalan dengan dunia frekuensinya gitu ya, siaran segala macam. Nah, di era digital sekarang kan muncul radio di Facebook, sosial media menjadi bagian bonus dan segala macam gitu ya. Lambat laun karena itu increasing, akhirnya menjadi punya harga tersendiri gitu. Iya, betul. Menurut Mas Chandra, strategi yang harus diterapkan sama teman-teman radio yang belum mengarah atau yang sedang mengarah ke sana itu baiknya seperti apa, Mas Chandra? Dia ada staging kan kayak gini kan. Kita nggak bisa paksa semua radio itu melakukan hal yang sama karena setiap radio punya kesulitan masing-masing. Sumber daya mereka itu berbeda-beda. Ada yang punya duit, ada yang nggak punya duit, ada yang punya orang, nggak punya orang, ada yang terampil, ada yang nggak terampil. Jadi macam-macam. Saya sih sarankan staging awalnya adalah masuk dulu ke sosial media dan streaming atau website. Itu dulu aja di awal. Bahwa kemudian belum banyak yang follow, nggak ada percakapan, sharing, itunya nggak ada, engagement nggak ada, itu kita belajar kemudian. Tapi masuk dulu. Jadi punya website, misalnya, websitenya dirawat. Terus kemudian ada di sosial media. Sosial media kan semua gratis. Facebook, Twitter, terus kemudian apalagi Instagram, TikTok, apalah segala macam, semuanya kan gratis. Itu bisa dimulai dengan tujuan belajar membuat konten multi-platform terintegrasi. Nggak gampang loh. Punya Facebook satu hal,
tapi Facebooknya rame, ada engagement, ada segala macam, itu cerita berbeda. Pesan seperti apa yang mesti disampaikan di situ, kalimatnya mesti kayak gimana, apakah perlu dimoderasi atau enggak, itu perlu belajar kita. Nah, teman-teman nggak belajar kayak begituannya. Itu perlu belajarnya. Luar biasa. Tadinya nggak ada orang khusus untuk kayak gituan, jadi ada orang khusus. Kalaupun terpaksa nggak ada orang khusus, maka orang yang sekarang sudah ada, kerjaannya jadi double atau jadi triple dengan gaji tidak ditambah. Pedih loh itu. Tapi itu harus dilakukan. Karena masa depan nuntut itu. Iya. Jangan kita nggak aware, terus kemudian warung kita hilang. Kita lagi tuh warungnya hilang ke bawah banjir. Iya. Itu di bagian produksi ya Mas Andra. Bagaimana di dunia marketingnya Mas Andra? Bagaimana dia mengeksplain apa yang sudah dilakukan radionya terhadap kegiatan-kegiatan aktivitas itu? Betul. Karena jangan lupa bahwa radio itu tadi seperti saya bilang nggak sama sumber dayanya. Ada radio-radio tertentu yang misalnya orang marketingnya juga adalah penyiarnya. Ini adalah bahkan pemiliknya gitu. Nggak semuanya radio tuh ada departemen marketing, terus kemudian ada departemen produksi, yang nggak semuanya kayak gitu. Iya. Penting fungsinya bisa dilakukan. Kalau ada orang ketemu sama Teguh, ada orang radio ketemu sama Rizal, dia bisa menceritakan. Nah itu udah punya fungsi AE itu. Walaupun sebenarnya adalah tenaga administrasi misalnya. Dibuat sulit juga gitu kan. Iya. Dan perlu juga diberi masukan bahwa kalau dulu kan ini masih jadi persoalan sekarang sebenarnya, masalah administrasi, tertib bukti siar dan segala macam, bahwa nanti ketika masuk di dunia sosial media itu banyak bukti siar yang harus disiapkan juga gitu kan, sehingga bentuk komunikasi penyelesaian administrasinya nggak sesimpel seperti dulu gitu Mas Danda ya. Nah, uniknya di digital itu bukti siarnya lebih gampang di-download karena punya back-end data itu tadi. Ya, analitik gitu ya terhadap back-end datanya datang terus ada analitiknya. Sekarang kita jadi mesti langganan social baker, mesti langganan Hotsuite kali untuk menempatkan ini, bisa langganan. Si YouTube sendiri punya analitiknya sendiri ya. Kalau kita bayar premium mungkin kita dapetin analitiknya untuk lihat siapa aja yang udah berkunjung ke channel kita, jam berapa, dia sukanya konten apa, mereka kayak gimana, habit dan polanya segala macam. Itu bisa di-download dan diberikan kepada pengiklan. Bisa di-print aja untuk diberikan kepada pengiklan. Dibuatlah, disepakati sama-sama kira-kira laporannya mau seperti apa supaya seragam untuk seluruh radio gitu. Tapi lebih mudah. Ini bukan soal administrasi, karena yang ngerjain mesin, Bos. Nggak bohong lagi. Kita sering dulu pasang iklan hari Senin jam 10.23, hari Selasanya 10.23 lagi. Hari Rabu 3 lagi kan. Ya kita tahu lah gitu kan. Iya. Orang adminnya bikin berapa kali? 5 kali sehari, 10.23 terus gitu. Iya, Mas Chandra, menurut prediksi Mas Chandra, alih teknologi di negara Indonesia itu kira-kira kapan terjadi, Mas Chandra? Kalau yang ideal seperti yang saya ceritain tadi kan Internet of Things ya, itu butuh duit yang luar biasa, dan saya berharap itu terjadi ketika 5G-nya rata tergelar. Kalau 5G rata tergelar itu mungkin nggak akan sampai 3 tahun, mestinya bisa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. 4G-nya aja sekarang belum rata di Indonesia. Saya berharapnya itu adanya di 5G. Karena 5G itu kecepatan luar biasa, bandwidth lebih luar biasa, Internet of Things-nya bisa jalan. 4G nggak bisa lakukan itu. Jadi harapannya ada di situ. Oke. Baik, Mas Chandra. Nah, selama 5-10 tahun ini, ayo kejar ketinggalan. Ya. Nggak terasa waktu sudah pukul 17.35 di studio saya. Saya sambil mengecek-cek ada pertanyaan lain supaya si penanya tidak kecewa nih. Ada dari Amiruddin. Kalau di Amerika dan Eropa sudah bergeser ke visual radio, apakah di Indonesia kalau dilakukan hal tersebut? Terpotong nih pertanyaannya. Pak Amiruddin, boleh open mic silakan. Pak Amiruddin masih monitor? Baik, sepertinya sudah terputus. Mas Chandra, terima kasih atas waktunya Mas Chandra hari ini. Materinya luar biasa banget, seperti Ibu biasa bilang, materinya penuh gizi. Oh, halo, ya?
Pak Amir. Oh ya, silakan Pak Amir, silakan. Begini Pak, di Amerika kan sama Eropa kan sudah dilaksanakan itu radio visual. Nah kalau di Indonesia itu apakah ada sudah beberapa radio melaksanakan itu? Itu aja mungkin Pak. Dulu pernah ada, ya pernah kita. Jadi di Singapura dulu pernah ada sebuah aplikasi yang dibuat oleh kawan-kawan di Singapura untuk namanya visual radio. Tapi kemudian dia nggak kelihatan cukup banyak atau perkembangannya nggak sedahsyat seperti yang dibayangkan, sehingga kemudian si visual radio ini kemudian beralih menjadi apa yang kita kenal sebagai radioaktif, ya. Radioaktif itu mungkin nggak selalu harus pakai video, nggak kelihatan videonya, karena video itu kan kalau ditransmisikan juga kan makan bandwidth yang besar kan. Padahal internet kita itu masih dodol gitu. Jadi mungkin videonya kalau kita sekarang aja sih bikin zoom kayak gini suka bilang gini, videonya saya matiin dulu ya supaya nggak nge-lag gitu. Nah jadi mungkin itu penyebabnya, ya. Nah, tapi niat untuk convergence-nya tetap ada. Apakah kita perlu lakukan itu apa enggak? Tergantung teknologinya memungkinkan atau enggak. Sebab seperti saya bilang tadi, teknologi ini cuma soal distribusinya aja, saluran distribusinya. Concern kita pada kontennya sebenarnya. Jangan concern kita kepada distribusinya gitu. Karena itu nanti ada yang ngerjain. Teknologi kita tinggal beli, kita tinggal sewa, kita tinggal license gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah percuma punya visual radio, tetapi ternyata nggak ada yang nonton atau nggak ada yang lihat. Buat apa? Keluar duit, tapi nggak bisa dimonetize. Ya nggak? Mending cari yang gratis kayak IG Live gitu ya. Tapi gratis, tapi bisa dimonetize gitu misalnya. Nah, bukan nggak boleh, tapi menurut saya mesti dipertimbangkan gitu. Sekali lagi itu aja hanyalah salah satu platform distribusi. Yang kita mesti concern, fokus pada pembuatan kontennya. Gitu, Pak. Bagaimana Pak Amiruddin? Cukup ya? Cukup, makasih. Baik, ya, berhubungan dengan waktu juga yang sudah mendekati jam 6 nih, mendekati maghrib. Mas Chandra, seperti Ibu Wirsa bilang, materinya bergizi. Nah, bagi partisipan yang ingin materi Mas Chandra bisa lihat nanti di link YouTube Bright Indonesia dan Radio Zuminar. Jadi nanti kita edit, kita rapikan, kemudian kita akan share. Buat partisipan juga yang ingin melanjutkan pertanyaan bisa masuk di grup WAG Radio Zuminar sehingga nanti bisa dilempar pertanyaan-pertanyaannya ke sana. Nanti saya akan invite Mas Chandra untuk bergabung di grup WAG Radio Zuminar sehingga diskusi kita masih bisa berlanjut di tempat dan waktu yang berbeda. Oke. Baik Mas Chandra, terima kasih atas waktunya. Ini Mas Bambang. Tetap sehat semua ya. Masih on the way nih di jalan. Karena beliau lagi ada tugas di Jogja dan Solo. Kalau info terakhir, beliau masih ada di satu wilayah yang nggak mau disebutkan katanya. Oke Mas Chandra, baik partisipan, demikian Radio Zuminar kita hari ini. Jumat depan kita akan bincang-bincang dengan salah satu sahabat saya dari agensi. Sehingga kita bisa juga bertanya dan berdiskusi sama beliau tentang potensi billing iklan radio di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Mas Teguh siap ya Mas Teguh untuk sesi minggu depan? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, materinya udah siap sepertinya. Tinggal di-share ke Radio Zuminar sehingga nanti kita akan share di partisipan yang ada hadir di Jumat depan. Oke, kita akhiri Radio Zuminar Jumat ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada hari ini. Mas Chandra, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik.
Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!